Halo, bertemu lagi di video saya kali ini, dan video kali ini kita akan kembali membahas tentang pembelajaran matematika. Kali ini di matematika SMP kelas 8 terkait dengan sistem koordinat kartesius. Ikuti videonya dari awal sampai akhir. Sebelumnya, kalian perlu tahu bahwa penemu dari koordinat kartesius adalah René Descartes. Beliau adalah seorang ilmuwan yang sekarang kita akan menuju ke sistem koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu terdiri dari sebuah bagan yang bentuknya seperti ini, di mana ada garis yang horizontal. Ini adalah garis horizontal yang kemudian dinamai sebagai sumbu X. Oke, horizontal sumbu X. Kemudian yang vertikal ini disebut dengan sumbu Y. Oke, sampai sini bisa difahami? Bagus. Selanjutnya, di koordinat kartesius ini ada sebuah titik di tengah ini. Titik ini adalah titik 0,0, disebut sebagai titik pusat koordinat. Oke. Dari titik pusat koordinat yang biasanya disimbolkan dengan O, jadi O 0,0, ini adalah pusat koordinat. Ke arah kanan dan atas akan bernilai positif. Semakin ke kanan dan semakin ke atas nilainya akan semakin besar. Dan semakin ke bawah serta ke kiri nilainya adalah negatif dan akan semakin kecil. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa difahami. Sekarang saya lanjutkan. Kemudian setelah tadi kita tahu sumbu X, sumbu Y, titik pusat koordinat, sekarang kita akan berbicara tentang kuadran. Jadi di bagan koordinat kartesius ini ada 4 daerah yang kita sebut sebagai kuadran. Kuadran 1, ini adalah saya simbolkan dengan K1, lalu kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, bisa difahami? Bagus. Di kuadran pertama, nilai di sumbu X dan di sumbu Y semuanya positif. Jadi X positif, Y positif. Di kuadran kedua, kita lihat X-nya bernilai negatif dan Y bernilai positif. Di kuadran ketiga, X bernilai negatif, Y juga bernilai negatif. Oke? Dan di kuadran keempat, X bernilai positif, Y bernilai negatif. Oke? Jadi ada 4 daerah di koordinat kartesius yang disebut dengan kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kemudian sekarang kita akan membicarakan tentang sebuah titik dengan nama titik koordinat. Nah, saya akan mengambil sebuah titik di sini. Saya ambil salah satu titik saja di sini. Titik. Nah, maka berapakah koordinat dari titik yang sudah saya tentukan di sini, titik yang berwarna biru ini ya. Oke, biar agak besar saya besarkan titiknya. Oke. Maka cara melihatnya adalah, saya misalkan titik ini adalah titik A. Maka titik A ini terdiri dari nilai di sumbu X-nya, maka kita lihat dari titik pusat koordinat 0, kita jalan 1, 2, 3. Oh, ternyata angka 3 di sini. Jadi X-nya adalah 3. Cara menulisnya adalah X-nya dulu, koma, Y-nya dari titik pusat ini, kita akan melangkah
ke atas 1, 2, 3, 4. Berarti A koordinatnya adalah 3,4. Di mana 3 adalah nilai di sumbu X dan 4 adalah nilai di sumbu Y. Oke? Nilai di sumbu X ini disebut sebagai absis ya. Jadi X-nya ini kita sebut sebagai absis dan Y kita sebut sebagai ordinat. Sedangkan titik A, X, Y di sini nilainya 3,4 disebut sebagai koordinat. Oke, bisa dipahami ya. Jadi titik koordinat itu terdiri dari absis dan ordinat. Absis itu nilainya sumbu X, ordinat nilainya sumbu Y. Oke, bisa dipahami? Bagus. Sekarang kita lanjutkan. Berarti kalau saya menentukan sebuah titik di sini, katakanlah ini adalah titik B. Oke, titik B. Maka berapakah koordinat titik B? Benar sekali. Negatif 2. Ingat ya, X-nya dulu. Karena dia di kuadran 2, maka nilai X-nya adalah negatif. Koma, berapa? 1. Benar sekali. Jadi B adalah titik dengan koordinat negatif 2,1. Bagus. Sekarang kita lanjutkan lagi. Misalkan saya ambil sebuah titik di sini. Saya kasih nama, ini adalah C. Ya, C. Maka koordinatnya C adalah berapa? Kita lihat dari 0. 1, kemudian dia ke bawah 1, 2. 1, 2, 3. Berarti C-nya itu adalah 1, negatif 3. Sampai sini bisa dipahami? Great.